Hai Amtraders, kalian pasti udah tahu kan kalau kemarin public expose Bukalapak tentang rencana IPO-nya dan juga laporan keuangan serta prospektusnya juga udah dirilis. Nah teman-teman udah pasti dapat spoiler juga nih kalau Bukalapak ini sebenarnya new ekonomi dan untuk mengembangkan Indonesia juga ekonomi Indonesia. Tapi sebenarnya kita udah bisa analisis atau belum sih? Atau kita lebih masih aman investasi di saham old economy? Kita cari tahu jawabannya di video ini ya bersama Miss Ellen dan Coach Andre. Jangan di skip, tonton sampai habis ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Sekarang kita akan bahas untuk cara beli IPO Bukalapak gimana. Cara beli IPO Bukalapak ini teman-teman, sekali lagi kalau mau detail bisa download aplikasi Mtrade. Bicara tentang IPO Bukalapak ini ya, kalau Coach Andre sendiri lihat nih, dari profitability Bukalapak itu sendiri sebenarnya gimana sih profitability, revenue and profitability dia? Sebenarnya kalau kita ngomong revenue, saya rasa revenue udah bagus ya, karena bisnis modelnya kan memang untuk Bukalapak ini kan marketplace ya. Jadi kalau kita ngomongin revenue, pasti kan dari Bukalapak sendiri udah generate revenue ya, karena kan transaksinya, terus kemudian juga dari Bukalapak juga kan banyak ambil fee income juga ya, dari misalnya transaksi listrik atau misalnya transaksi elektronik. Di satu sisi kan dari Bukalapak juga udah mulai ambil fee ya, jadi untuk merchant, kemudian juga mungkin udah banyak vendor-vendornya. Jadi saya rasa kalau untuk revenue model sebenarnya satu yang dari merchant itu kan udah pasti diambil. Tapi kan dari Bukalapak sendiri kan sebenarnya juga ngambil revenue dari bisnis model yang lain ya. Tadi kita dengar di mini public-nya itu mereka akan bicara bahwa mereka kan juga launching berbagai aplikasi yang lain atau ingin jadi super app. Jadi kalau kita lihat memang GoTo, kemudian Shopee, ini kan semuanya memang jadi super app ya. Jadi basically tinggal dipakai aja aplikasinya, nanti bisa semua di situ. Nah, kalau kita ngomongin profitability ya, ya kita nggak bisa bandingin dengan old economy ya. Jadi kalau misalnya zaman dulu old economy harus listing dulu baru mau IPO, ya sekarang eranya udah agak beda gitu. Jadi I don't think is fair enough bagi orang yang judge Bukalapak ini perusahaan rugi IPO, kenapa kita harus mesti beli sahamnya ya. Menurut saya nggak fair ngomong gitu, karena ini the era of the new economy gitu. Ini saya juga barusan habis cari data juga ya. Jadi ini saya bandingin Amazon ketika tahun 98, ketika mereka listing di tahun 98 itu, Amazon itu mempunyai loss minus 124 juta ketika baru awal dirinya ya. Dan ketika tahun 2000 loss mereka itu 1,4 billion dollar. Tapi look at what Amazon sekarang. Amazon itu salah satu market cap terbesar di dunia ya. Jadi nggak guaranteed gitu bahwa kalau misalnya rugi sekarang, apakah rugi di depan? Ya enggak. Saya merasa untuk perusahaan e-commerce di Indonesia, ya kalau emang misalnya rugi selama bertahun-tahun, ya wajar. Teman-teman kan juga di sini mungkin ada user Bukalapak atau mungkin ada user GoTo. Teman-teman seberapa sering sih dapat benefit dari Bukalapak ya? Misalnya kayak free shop, free voucher atau discount, itu kan semua ya basically company yang bayar atau investor yang bayar. Dan selama ini kan memang bisa dibilang kita dapat subsidi gitu. Nah kayak misalnya teman-teman pakai Gojek atau misalnya pakai Grab, selama ini bonus-bonus yang dipakai itu kan memang ya dari Gojek atau Grab. Walaupun secara logika kalau misalnya kita berpikir orang lama, sampai kapan sih investor mau bayar? Ya basically ya the business model is different ya. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa kayak doing the old economy gitu, kayak ya udah perusahaan harus profitability dulu baru bisa IPO, kita beli sahamnya kalau murah. Ya nggak gitu juga gitu, karena saya mau punya prinsip bahwa ya saya ada prinsip gini sih, beli saham growing at reasonable price gitu. Ya kita beli barang kalau harganya cengli ya nggak apa-apa, maksudnya belum tentu berarti murah loh. Jadi kalau misalnya ya kayak beli barang aja gitu, ada harga ada barang kan. Jadi ya kan kita juga nggak mau beli saham kalau misalnya nggak ada growth, ya ngapain gitu. Itu kan is a value trap ya. Jadi ngapain juga kita beli saham yang ya PI-nya murah 9 kali gitu, atau PI-nya di bawah 1 kali, profitability-nya segitu-segitu aja gitu. Jadi ya bagi saya melihat ada Bukalapak ini prospeknya yang besar, ya kenapa enggak, apalagi ekonomi digital di Indonesia
luar biasa ya. Jadi teman-teman tahu di Indonesia penduduknya banyak, kemudian juga gara-gara kita kena pandemi COVID-19, semua pekerjaan harus dilakukan di rumah, kita harus makan di rumah, nonton di rumah, jajan dari rumah. Jadi menurut saya COVID-19 itu mempercepat ya era digital ekonomi Indonesia. Jadi menurut saya sih worth it aja ya, apalagi kalau memang Bukalapak ini yang pertama. Jadi menurut saya ini good image ya, karena it's a first time mover advantage gitu. Jadi teman-teman kalau udah pernah belajar ekonomi, yang biasanya move duluan biasanya ya selalu enjoy the market leading ya, atau perception ya. Jadi that's my view sih on Bukalapak. Kita nggak ngomongin revenue untung atau enggak harus berapa, tapi saya sih cuma bandingin persepsi aja gitu. Amazon dulu rugi, sekarang jadi perusahaan terbesar dunia, ya why not gitu, kita beli sahamnya juga. Oke, menarik banget. Jadi sebenarnya teman-teman banyak sekali yang punya kacamata yang ada debate di sini. Ada yang bilang kayak, wah perusahaan rugi kayak gini ngapain dibeli gitu. Kalau terus valuasinya mahal lagi. Kalau kacamata kamu pakai kacamata value investing, itu nggak cocok buat perusahaan Bukalapak. Jadi sebenarnya strategi investasi itu macam-macam. Ada yang value investing, ada juga yang growth investing, ada juga yang trading. Trading ini aja ada macam-macam. Sekarang ngomongin yang investing dulu. Value investing itu beli saham atau beli perusahaan, mindsetnya adalah beli perusahaan dengan harga yang salah, dengan valuasi yang salah. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan kayak gini tuh lagi kena trouble. Contoh aja, nggak usah jauh-jauh, ICBP, Indofood. Sekarang kan mereka juga lagi susah karena pandemi dan juga harga bahan baku naik gitu ya. Dan apalagi sekarang lagi eranya new economy. Jadi investor masih pandangannya tertuju ke saham-saham new economy. Mungkin segelintir aja yang benar-benar punya jiwa, benar-benar memahami value investing masuk ke situ gitu. Tapi kalau bicara tentang growth investing, kita nggak ngomongin valuasi sama sekali. Saham-saham yang perusahaan-perusahaan yang sifatnya growth investing, yang cocok untuk growth investing ini, dia valuasinya bakalan lebih mahal, terus kemudian cenderung harga sahamnya juga terus naik ya. Dan mungkin ada teman-teman yang bilang, tapi kalau growth investing bukannya revenue-nya dia naik terus ya? Belum tentu sih teman-teman, itu adalah sekali lagi ukuran dari old economy. Nah, kalau new economy, terutama perusahaan teknologi, itu punya matriks yang lain gitu. Mungkin jumlah user, mungkin jumlah transaksi atau GMV itu bukan mencerminkan revenue loh, bukan mencerminkan dia punya keuntungan berapa. Mungkin nanti Pak Andre bisa jelasin apa bedanya GMV dengan revenue dan juga dengan profit gitu. Beda pandangan lagi kalau misalkan teman-teman mau trading jangka pendek, jangka menengah. Kalau teman-teman mau trading itu memanfaatkan tren aja. Jadi kalau ditanya mana sih yang paling cepat untung, kalau teman-teman tanya paling cepat untung, value investing itu yang paling lambat naiknya. Tapi banyak juga yang serakah bilang, wah tapi itu yang bisa paling multi bagger karena bisa belinya di valuasi yang sangat murah sekali, kemudian nanti naiknya banyak banget. Iya, pertanyaannya berapa lama? Nah, kan teman-teman nggak sabar juga tuh beli saham-saham yang valuasinya murah tapi nggak naik-naik gitu. Kalau memang teman-teman pengen cuan cepat kayak gitu ya, berarti strategi yang cocok diterapkan adalah antara growth investing atau trading. Tradingnya dengan strategi trend following atau kalau di M-Trade seringkali disebut dengan super trader. Nah, strategi itu juga yang kita terapkan untuk beberapa saham seperti contohnya Same, Sarana Meditama, Metropolitan, terus kemudian ada SCMA, MTech Bank, dan banyak lagi. Demikian juga dengan LPPF. Kalau LPPF kita lebih ke swing trading, tapi tetap kita memanfaatkan trennya. Banyak banget yang nanya, boleh beli nggak sih Bukalapak? Kalau teman-teman nanya saya, ya saya pasti beli dan saya mau beli. Kenapa? Karena saya punya harapan di dalam Bukalapak ini. Saya suka cara Bukalapak kerja gimana, ya perusahaan-perusahaan teknologi khususnya, bukan cuman Bukalapak aja. Contoh, Tokopedia melakukan pemerataan ekonomi digital. Visinya bagus. Kemudian Bukalapak, kalau teman-teman ikut public expose-nya tadi pagi, saya tuh biasa orang nggak suka lihat iklan ya. Hari ini saya bilang ke teman saya bahwa di public expose kali ini, aku paling suka lihat iklannya. Kenapa? Di situ kita bisa tahu bahwa Bukalapak ini, perusahaan-perusahaan teknologi ini, they are working for a cause. Untuk apa? Working for a cause untuk Indonesia yang lebih baik. Mereka bantu UMKM, mereka bantu orang-orang kecil, mereka bantu rakyat kecil. Jadi
Di sini ketika saya memutuskan untuk saya akan ikut untuk beli saham Bukalapak, saya tidak berharap untuk getting rich quick dari saham Bukalapak. Kalau misalkan dia setelah IPO dia jatuh gimana? I will still hold it. Disclaimer teman-teman, aku kasih tahu resikonya juga, bukan berarti dia terus mungkin bisa nggak sih dia turun? Bisa, namanya di pasar saham, masa iya nggak bisa turun? Bisa turun. Nggak selalu dia akan naik-naik terus. Tapi di sini saya punya satu alasan kenapa saya beli saham ini. Saya beli saham ini karena saya suka dengan visinya, saya suka dengan cara kerjanya, saya suka dengan perusahaan teknologi. Ya, jadi kita juga mau mensupport, mereka mau support UMKM, kita support mereka, so why not gitu. Terus pertanyaannya adalah, wah kalau gitu cuannya masih indecision dong. Kalau kamu mau cuannya lebih dalam tanda kutip pasti, which is nggak ada yang pasti di pasar saham, ya beli aja saham-saham yang udah ada saat ini, yang trennya udah mulai bagus, breakout kayak gitu, udah mulai bagus trennya, itu lebih probability untuk naiknya lebih jelas gitu ya, lebih kelihatan. Terus gimana dong kalau aku pengen beli saham Bukalapak ini, tapi aku takut rugi? Catat satu quote ini, barangkali nanti keluar di ujian, di ini giveaway. Invest what you could afford to lose. Banyak orang berinvestasi mikirin cuannya aja, tapi sebenarnya ketika kita berinvestasi kita harus mikirin loss-nya juga. Invest what you could afford to lose. Jadi jumlahnya tuh dipikir kayak, aku kalau rugi uang segini rela nggak ya? Ini juga mengingatkan diri saya sendiri, terutama ketika saya trading udah sempat cuan-cuan, itu biasanya pengen nambah terus sampai akhirnya rugi dan kayak nyesel kenapa kemarin aku tambahin. Biasanya kalau saham belum naik, contoh, aku sempat waktu itu MTEK aku udah ngincar lama karena tahu dia punya saham di Bukalapak. Terus pas dia turun, jujur aku mikir, oke nggak ya beli ini? Dia sempat breakdown dari MA besarnya. Terus akhirnya aku beli, ngetes dikit. Oke, terus dia naik lagi, aku nambah lagi dikit-dikit. Terus kemudian kita info juga di Mtrade dan akhirnya sekarang going well gitu, breakout gitu. Nah sekarang pas dia breakout, ada nggak perasaan kayak di dalam hati saya, waduh tahu gitu dulu masuknya banyak kan? Ada, jujur ada. Tapi kembali lagi, sebenarnya ketika kita memutuskan masuk uang berapa banyak di awal, itulah yang paling objektif. Jadi teman-teman, sebelum kamu memutuskan untuk beli satu saham, sebelum kamu merasakan cuan atau loss-nya, sebaiknya diatur dulu di depan tuh mau masuk berapa, itu yang paling objektif. Oke, pertanyaan berikutnya, Pak Andre. Bicara tentang Bukalapak nih ya Pak ya, IPO-nya nanti kan rilis melantai di bursa tanggal 6 Agustus. Nah tadi pagi tuh juga ada public expose buat Bukalapak ini. Kalau Pak Andre sendiri ngelihatnya gimana sih Pak untuk Bukalapak ini semuanya dari public expose tadi pagi tuh ada hal terpenting apa yang mungkin bisa disampaikan di sini? Sebenarnya sih mungkin lebih pengenalan aja ya, kayak bahwa sebenarnya ya Bukalapak itu ya is a growing business, kemudian juga first unicorn yang listing di Indonesia ya, jadi sebenarnya lebih ke arah sana gitu. Kalau kita ngomongin revenue, saya rasa juga kita tahu lah revenue kita masih rugi ya, banyak orang kan yang argumen bahwa perusahaannya masih rugi ya, listing itu gimana caranya gitu. Mungkin ini persepsi juga sih yang ingin saya tambahin. Jadi saya ingat buat Warren Buffett sama Charlie Munger ya. Jadi salah satu penyesalan investasi yang mereka gagal lakukan adalah waktu itu ketika Amazon pas dulu pertama kali listing, mereka nggak beli gitu, karena mereka merasa company-nya rugi. But look at Amazon right now gitu kan. Amazon is one of the largest tech company di US, dan ya sekarang juga akhirnya Warren Buffett juga invest di Amazon gitu. Jadi ya basically ya mungkin kita bisa avoid ya, kita nggak mau beli perusahaan rugi atau apa, tapi ya orang sekelas Warren Buffett aja mau punya perubahan paradigma berpikir gitu. Jadi apalagi kita lihat sekarang juga ya di Indonesia sendiri ya, kalau kita ngomongin value stock, kita lihat ekonominya sebenarnya itu aja kan yang listing kan. Nah ini dengan adanya misalnya Bukalapak, sebenarnya ini kita kasih applause juga gitu untuk IDX bahwa ingin mengubah standar IPO juga gitu. Jadi perusahaan yang rugi bisa listing gitu. Jadi I think itu udah satu step yang bagus ya. Kalau enggak, kalau misalnya cuman membutuhkan 3 tahun harus untung terus baru bisa listing, ya ekonomi kita nggak maju-maju. Akhirnya teman-teman yang di public equity kayak kita, misalnya teman-teman yang user Mtrade juga nggak bisa ngerasain kayak invest di
tech company yang ngerasain malah teman-teman VC kita yang luar negeri yang mereka berani invest di seed, terus valuasinya naik berkali-kali lipat 100x, 200x, yang ngerasain cuma hanya segelintir orang gitu. Jadi saya rasa ini positif banget ya buat Indonesia, regardless perusahaannya rugi atau enggak. Saya sih ngeliatnya ini is a good sentiment. Jadi mungkin teman-teman in the next 5 years di market Indo bakal seru banget, karena kita tahu di Indonesia banyak startup berpotensi. Indonesia juga ekonomi digitalnya itu salah satu yang terbesar. Kita tahu penduduk Indonesia luar biasa besar, kemudian dari age population, age profile kita tuh masih cakep banget. Kalau kita ngomongin China, mereka udah nggak mau nambah anak atau apa, Indonesia masih nambah anak terus. It's good for ekonomi. Jadi mungkin nama-nama yang kita udah lihat mungkin 10 tahun terakhir yang kayak nama consumer good yang jadi jagoan, mungkin ya belum tentu 10 tahun lagi mungkin masih bertengkar di top 10 market cap ya. Jadi menurut saya ini persepsi yang harus udah teman-teman ubah juga gitu. Jadi nggak melulu value investing bakal perform. Ya ada saatnya value investing perform kalau misalnya sektornya lagi rotate ya, kayak di US. Kalau misalnya growth stocknya lagi naik, value stocknya of course dia turun gitu. Nah ketika growth stocknya udah nyampe valuasi mahal, pasti investor akan mencari cara untuk bikin si growth stock ini gimana turun. Akhirnya mereka masuk ke value stock. Jadi tenang aja, nanti ada saatnya di mana growth stock ini jadi value stock. Ini saya sebut sebenarnya growing at reasonable price ya. Walaupun valuasi mahal, tapi kalau growth-nya masih ada, ya udahlah, cengli lah, saya belilah. Ada harga, ada barang. Itu sih misalnya. Growing at reasonable price, atau teman-teman, at reasonable price. Oke, tadi bicara tentang Warren Buffett yang dulunya nggak mau beli saham Amazon dan nggak mau beli perusahaan teknologi karena alasannya dia nggak ngerti. Akhirnya dia cari tahu orang yang ngerti, dan sekarang portofolio Warren Buffett ini, Berkshire Hathaway, paling gede nomor 1 adalah Apple. Kalau belum berubah ya, terakhir aku cek itu. Dan sempat Warren Buffett juga sempat bilang bahwa dia merasa telat beli saham Amazon tuh telat gitu. Jadi Warren Buffett itu orang yang sangat humble sekali. Dia mau terus belajar, dia mau terus mengupgrade strateginya. Jadi bukan orang yang ya istilah kata bebal lah, pokoknya kalau udah gini ya gini. Anyway teman-teman, bicara tentang IPO Bukalapak, sekali lagi, invest what you could afford to lose. Ini bukan cuma Bukalapak, tapi juga untuk investasi yang lainnya. Jadi kamu nggak akan galau kalau ada naik turun saham. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus banget dari Puspita 039, dan kamu juga dapat akses ke Mtrade VIP 7 hari. DM saya dengan kode EMT7, nama email dan WhatsApp ya, Puspita 039 kalau kamu masih di situ. Pertanyaannya adalah, saham-saham blue chip non-teknologi apakah akan ditinggalkan kalau pada ke teknologi? Sebelum saya jawab, mungkin Pak Andre dulu, Coach Andre mau jawab. Sebenarnya ini pertanyaan menarik ya. Jadi kalau kayak saya trace back ya, mungkin kita bandingin 10 tahun yang lalu sama sekarang ya. 10 tahun yang lalu itu saham yang berjaya itu bisa dibilang consumer good di Indonesia, karena memang ekonominya at that time ya consumer good semua gitu, apapun semuanya berhubungan dengan consumer. Namun seiring dengan perubahan ekonomi, pola pikir masyarakat, nah terus penetrasi finansial makin tinggi, sekarang kita lihat top 5 market cap di Indonesia malah banking kan. Jadi of course nanti ada perubahan lagi ya. Kalau kita ngomong 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ya tentu saja pasti dari blue chip yang sekarang saya rasa pasti masih ada lah yang di LQ45 gitu. Cuman saya nggak menutup kemungkinan ya bisa aja nanti Goto atau mungkin Arto, teman-teman yang udah pernah investasi di Arto yang bisa jadi nomor 1, atau mungkin nanti BANK atau mungkin Bukalapak, saya nggak tahu gitu. Apapun bisa berubah, apalagi market very dynamic ya. Mungkin tren ke depan 2 tahun lagi ke depan mungkin ternyata aplikasi kayak edutech seperti kayak misalnya Ruang Guru ini booming karena education makin tinggi. Kalau dia listing ya tentu aja dia bisa jadi unicorn, bisa market cap-nya naik gitu. Jadi semuanya ini dynamic ya, nggak ada yang stay forever gitu. Kalau lihat di US pun juga, kalau dulu orang-orang berbondong-bondong melihatnya Dow Jones, wah semua Dow Jones. Tapi apa sekarang yang lihat? Semua yang dilihat lah Nasdaq gitu. Jadi berubah gitu. Kalau zaman dulu kita mungkin ngeliatnya Exxon Mobil ya, Exxon Mobil, kemudian Dow Chemical. Kalau sekarang kita lihatnya apa? Orang-orang tahu saham Tesla. Ketika saham Tesla listing, siapa yang mau beli saham Tesla? Tesla rugi gitu. Kalau bisa dibilang Tesla bagus atau enggak, ya Tesla jualan mobilnya dibandingin VW itu.
ya nggak banyak gitu. Tapi valuasi Tesla jauh lebih tinggi ya. Jadi ya nggak menutup kemungkinan, ya pasti nanti ada yang ketendang ya dari HQ45 yang old economy. Tapi saya yakin nanti ada saatnya pasti sektor itu rotate juga ya. Kalau misalnya tiba-tiba anggapannya cycle all the new technology lagi jatuh semua, nah yang naik pasti nanti value ekonomi gitu. Jadi ya balik lagi, strateginya sih sebenarnya yang harus diupdate, bukan cara kita memandang ya. Jadi benar-benar ya kalau misalnya kita mau berubah ya kita harus agile, apalagi di era teknologi zaman sekarang. Kalau kita terlalu konservatif juga, akhirnya kita di situ-situ aja gitu. Jadi ya that's how the world works lah sekarang. Oke. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, teman-teman kalau mau belajar gratis bisa juga akses YouTube kita ya, YouTube Mtrade ID. Kita punya 2, tapi yang satu udah dimatiin, yang lama. Jadi langsung ke YouTube account yang baru aja. Di situ di bannernya ada gambar saya lagi. Biar sahamnya naik terus. Ya di situ kita juga ada bahas saham-saham old economy dan new economy. Memang kebanyakan terakhir new economy sih ya, dan terakhir kita juga ada bahas tentang Bukalapak juga di situ. Jadi teman-teman langsung aja klik like, subscribe, and share untuk YouTube kita. Dan teman-teman ajak dong teman-teman saudara-saudaramu yang lain juga untuk nonton Instagram Live malam hari ini, biar kita juga bisa membawa manfaat buat orang lain. Yang ngejawab pertanyaan dari Puspita tadi ya, apakah saham-saham blue chip itu akan ditinggalkan seiring dengan tren dari perusahaan teknologi digital dan juga dari new economy ini? Menurut saya ya, kalau ditinggalkan sih enggak, tapi mungkin internet orang-orang juga akan perhatiannya banyak teralih, jadi terbagi gitu. Jadi terbagi. Dana di fund manager pun juga akan terbagi. Jadi dengan demikian, kenapa nggak kita ikutin strategi mereka? Kita ikutin strategi dari fund manager, kita ikutin strategi dari asset management. Kalau mereka diversifikasi, tidak hanya di perusahaan blue chip yang saat ini ada, mereka diversifikasi ke perusahaan new economy, mereka diversifikasi ke perusahaan teknologi. Kenapa nggak kita ikutin kayak gitu? Kita bisa kok ya diversifikasi. Intinya sih jangan fanatik sama 1 atau 2 saham aja. Kasih ruang buat diri kita untuk belajar hal-hal yang baru, mengikuti perkembangan zaman. Ya, jadi kalau sekarang ada perubahan kayak gini ya kita ikutin aja. Dan poin nomor 2, selain yang pertama tadi diversifikasi, poin nomor 2 penting banget yang kayak tadi disampaikan oleh Coach Andre bahwa nanti juga akan terjadi rotasi sektoral. Mungkin sekarang ini lagi trennya digital, tapi akan ada satu titik di mana perusahaan teknologi, perusahaan digital ini akan menjadi sangat overvalue, sangat kemahalan secara harga sehingga perlu cooling down. Dan ketika terjadi cooling down itu, terjadi konsolidasi. Bisa sektor lain yang gerak, bisa aja sektor consumer good, bisa aja sektor komoditas yang gerak. Jadi mindset kita harus selalu fleksibel, open minded. Jangan sekarang kalau kita ngomongin teknologi, ke depan perusahaan teknologi digital agak-agak koreksi, kita nggak mau terima. Katanya dulu bagus, loh kan semua ada waktunya, ada timingnya, ya ada rotasi sektoral. Oke, sekarang ini ada pertanyaan dari Kakek07, kamu juga dapat Mtrade 7 hari VIP, langsung aja DM saya dengan kode MT7, nama, email, dan WhatsApp. Seberapa pengaruh untuk BUMN yang dapat kucuran dana dari pemerintah? Coach Andre dulu nih. Sebenarnya kalau tadi beritanya lebih ke perbankan ya, jadi saya sih ngelihatnya ini bagus untuk perbankan, karena kemarin kan memang ada concern dari market bahwa capital adequacy ratio atau KPMM ya, rasio kecukupan modal dari bank-bank BUMN ini kecil-kecil gitu. Jadi ini sebenarnya positif sentimen bahwa pemerintah mau injek, menurut saya is a positive sentiment gitu. Jadi kalau saya ngelihatnya untuk market reaction-nya ya bahwa memang ya berarti pemerintah mengakui bahwa bank-bank ini kemungkinan besar mungkin bisa agak sedikit kurang gitu. Tapi kalau kita tanya ke company kan sebenarnya kalau kita lihat cek rasio kecukupan modalnya, sebenarnya kita lihat BUMN kayak BNI, BTN itu sebenarnya memang masih cukup ya, cuman memang agak sedikit di borderline, tapi nggak membahayakan ya. Jadi ini sebenarnya bagus, karena menurut saya ini nggak jadi overhang gitu, walaupun mungkin nanti ada right issue atau apa, tapi sebenarnya ini good gesture sih dari pemerintah bahwa masih disupport gitu untuk perusahaan-perusahaan BUMN ya. Satu untuk perbankan, kemudian juga dari construction ini dapat support mungkin nanti dari SPF atau yang lain-lain. Menurut saya ini usaha yang cukup bagus dari pemerintah untuk meningkatkan ekonomi ya. Jadi memang saham-saham perusahaan BUMN recently agak tertekan karena kan ada masalah dengan
pembayaran utang, terutama untuk emiten seperti GIA gitu. Kemarin ke tahun lalu kita ingat ada Krakatau Steel. Jadi sebenarnya ini sebenarnya positif gesture dari pemerintah, dan saya cukup yakin bahwa pemerintah dari Kementerian BUMN ini sudah melakukan hal yang cukup baik untuk memitigasi resiko yang mungkin muncul ya akibat dari second wave infection ini. Jadi menurut saya is a positive sentiment. Oke. Ya, jadi teman-teman, kalau dari aku sendiri sih, kita melihat kondisi pemerintah saat ini juga lagi sangat struggling banget untuk mengatasi pandemi COVID-19. Jadi satu itikat yang sangat baik sekali, usaha yang sangat baik sekali pemerintah, ada PMN untuk perusahaan-perusahaan negara ini menolong perusahaan-perusahaan BUMN ini. Kalau dari saya sih mungkin nanti kalau misalkan ada dampak positif ke harga saham, bisa dimanfaatkan ya kalau ada technical rebound buat teman-teman yang punya dengan porsi yang mungkin berlebihan, dan entah posisi untung entah posisi rugi mungkin bisa kurangi posisi dulu, karena ya sekali lagi sekarang trennya juga masih ke bioekonomi digital, dan BUMN beberapa, nggak semua ya, masih agak-agak struggle. Oke. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.